jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Cerita saya kali ini berjudul Perjanjian Keluarga Sinah. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi mata tetap tidak bisa lelap. Seperti ada yang sedang mengganggu pikiran si Poniman. Sebelumnya dia siang itu diajak juragannya pergi ke suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi. Terlihat sepi, tak ada satupun orang di halaman rumah itu. Rumah besar seperti rumah loji Belanda. Poniman membuka pintu mobil majikannya dan diajak masuk ke rumah tersebut. Setelah terdengar suara bel rumah, keluarlah seseorang menyambut mereka. Selamat siang, Dora Putri. Siang, jawab orang itu. Sebut saja namanya Bu Sinah, majikan Pak Poniman. Sudah ditunggu di kantor. Iya, ini sopirku Poniman ajak ke ruang biasa. Buatkan cemilan dan minuman. Bu Sinah melangkah menuju suatu ruangan dan saya disuruh ke suatu ruangan. Ternyata di sana ada beberapa orang, di mana satu dan lain sedang asik sendiri-sendiri dengan kegiatannya, dan yang jelas mereka asik makan dan minum. Tak lama Poniman disuguhi makanan ringan dan minuman. Karena dia lapar dan haus, dia ingin sekali makan dan minum apa yang disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan makanan serta minuman yang ada di mejanya berubah bentuk dalam pandangan Poniman. Dia melihat berbagai bentuk belatung, ulat, darah beku, nanah, dan banyak hal membuat dia ingin muntah. Tapi orang-orang sekitarnya masih asik memakannya. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Bu Sinah majikan Poniman ada di pintu. Yuk pulang, Man. Inggih, Bu. Nggak kamu makan suguhannya? Mboten, Bu. Ya wes, ayo mulai. Inggih. Poniman dan Bu Sinah tak langsung pulang, tapi melaju lagi ke sebuah makam, dan di sana sudah menunggu beberapa orang. Lagi-lagi Poniman diajak memasuki area makam yang terdapat bangunan cungkup. Dia tidak tahu makam siapa dan ada apa di dalamnya, karena dia hanya disuruh menunggu dengan beberapa orang yang berpakaian serba putih. Selamat sore, Dora Sinah. Sore, apa sudah siap semua? Sudah di dalam. Ada Mas Aryo dan yang terpilih. Ya, kalau begitu jangan lupa supirku Poniman kasih seperti biasanya. Inggih, Doro. Tiba-tiba Bu Sinah mendekati Poniman. Kalau dikasih sesuatu jangan dibuka. Bukanya nanti aja di rumah. Sambil masuk ke bangunan cungkup diikuti dua orang, Bu Sinah memberi kode ke Poniman untuk ikut dengan orang yang dia tunjukkan tadi. Poniman mengikuti orang tersebut dan tibalah di sebuah pepohonan yang besar dan tinggi. Di bawahnya banyak sekali kain-kain putih membungkus sebuah kotak, dan dia diberi satu kotak. Ingat, kata Bu Sinah, jangan dibuka sebelum sampai di rumah. Inggih, Kang. Dan setelah itu Poniman kembali ke mobilnya. Sekitar 2 jam menunggu dan memasuki maghrib, tidak ada tanda-tanda Bu Sinah atau rombongan keluar dari area cungkup. Akhirnya Poniman memutuskan mencari musola di kampung dekat makam. Belum beberapa langkah, Bu Sinah memanggil. Mau kemana, Man? Mau maghriban, Bu.
Udah, ayo pulang aja. Badanku sudah lapar dan capek. Akhirnya Poniman hanya bisa masuk mobil dan membawa Pusinah pulang. Sebelum memasuki rumah, kira-kira 1 kilometer dari rumah, Pusinah meminta Poniman untuk mampir ke supermarket. Saat di tempat parkir, dia dikejutkan dengan seseorang anak yang menepuk punggungnya. Om. Tiba-tiba saat bengong, Poniman dikejutkan lagi dengan tepukan di punggung. Ada apa, Man? Kamu tadi bicara dengan siapa? Tak lihat kok bicara sendiri. Sama anak kecil, tapi saya tidak kenal dan tidak tahu dia bicaranya apa. Ya udah, ayo pulang. Aku udah kelaparan. Iya, Nyonya. Tidak sampai 10 menit, sudah sampai mereka berdua di rumah Pusinah. Poniman memasukkan mobil ke garasi dan menuju samping rumah, menuju ke rumah kecil yang disediakan untuk dia. Poniman seorang supir perantau dari kota lain, jadi dia tinggal di rumah Pusinah. Di bagian belakang rumah ada sebuah rumah kecil untuk dia tempati. Poniman langsung membersihkan mobil yang habis terpakai. Terlihat berderet mobil mewah dan beberapa mobil klasik di dalam garasi itu. Tapi terlihat sepi. Poniman hanya tahu jika Pusinah memiliki 5 anak cowok, 1 anak cewek. Tapi keberadaan mereka semua tidak ada yang Poniman tahu di mana dan bagaimana wajah mereka. Untuk bertanya masalah itu, dia tidak berani. Dan para pembantu di sana pun rata-rata tidak ada yang tahu. Mereka hanya tahu dari lukisan keluarga, Pusinah dan 6 anaknya, tanpa ada sosok suami. Bahkan di lukisan itu, Pusinah menggendong bayi perempuan dengan 5 anak laki-laki. Setelah makan malam yang disediakan oleh pembantu rumah kediaman Pusinah, Poniman mengambil 1 batang rokok kesukaannya dan dia menyulutnya. Sayup-sayup terdengar suara gamelan dan tembang-tembang Jawa mengalun dari dalam rumah utama. Suara gamelan lembut membuat para penghuni rumah ingin tidur. Suasana mulai sepi, tapi gamelan tembang Jawa masih mengalun lembut seperti menyihir penghuni lainnya untuk tidur. Poniman juga sedikit terbawa suasana, dan ia mematikan rokoknya, ingin masuk kamar dan ingin tidur. Dia memastikan semua pintu sudah terkunci, mulai dari pagar sampai rumah induk dan rumah balai-balai lainnya. Sekitar pukul 11 malam, semua sudah dipastikan Poniman terkunci semua. Poniman sudah siap-siap tidur. Suara gamelan tembang Jawa juga masih terdengar, tapi kali ini suaranya agak berbeda. Ada sedikit nuansa mistis dalam tembang-tembangnya. Bahkan sayup-sayup terdengar, ada suara sedikit serak mengikuti nada-nada tembang tersebut. Poniman yang lelah ingin tidur, tiba-tiba merasakan suasana tidak ingin tidur lagi. Karena tembang Jawa yang dia dengar lebih mirip dengan suara Jawa kuno, yang mana dia juga tidak paham. Dan ada suara besar berat mengiringi tembang tersebut. Poniman penasaran, tapi tidak berani keluar memastikan, karena semua penghuni terlihat sudah tidur. Tiba-tiba, almari Poniman bergerak-gerak, bergetar, membuat Poniman kaget. Penasaran, dia akhirnya membuka almarinya. Ternyata dari kotak berbungkus kain putih yang dia terima tadi siang. Poniman kebingungan, berkeringat dingin,
dan penasaran. Rasa takut kalah dengan penasarannya. Akhirnya dia membuka kotak tersebut dengan perasaan bimbang. Hampir tercekat suaranya setelah membuka kotak tersebut. Isi kotak itu adalah kunci, ikatan rambut, daun sirih, kapur, tusuk konde, koin kuno, dan satu kantong kecil kain putih. Semakin heran Poniman dengan apa arti dalam kotak itu. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar. Pak, tolong Evi. Terdengar sayup tapi jauh. Pak, tolong Evi. Terdengar lagi semakin jauh. Pak, tolong Evi. Sampai 5 kali terdengar. Evi adalah cucu Poniman di kampung yang lahir tapi sempat di hari kedua mengalami komplikasi dan meninggal 15 menit. Sekarang sudah berumur 7 tahun. Poniman bingung. Ingin rasanya dia segera telepon anaknya di kampung. Tapi sudah sangat larut malam. Jadi diurungkannya niatnya. Suara itu timbul tenggelam sampai pukul 3 pagi dan membuat Poniman tidak bisa tidur. Pukul 3:30, suara gaduh di halaman belakang. Ayam peliharaan ada lebih dari 10 mati kaku dan kehabisan darah. Para pembantu pun ribut-ribut. Poniman segera cuci muka, terus ikut ke belakang halaman. Ada apa, Bi? Tanya Poniman ke Biwati. Iki lho Man, pitike kok mati wokeh lan kaku. Pitike ora ana getihe. Lah kok iso? Lambu, aku mau ape ngepek pitik, ape tak beleh kanggo masak. Lah kok padha ngejejer kaku matek. Ya wis, jupuk sing urip siji, bleo, mengko mari subuh tak resikane. Setelah sholat subuh, Poniman membersihkan bangkai-bangkai ayam dan melanjutkan siap-siap untuk sarapan. Tapi dia teringat suara semalam. Akhirnya dia mengambil ponselnya. Dia telepon emaknya Evi atau anaknya. Halo. Suara di seberang mengangkat telepon Poniman. Min, ini Bapak. Gimana kabar kalian sekeluarga? Bapak? Bapak siapa? Jangan bercanda pagi-pagi. Ini Minah kan? Iya, ini Mina. Bapak siapa? Ini aku, Nduk, bapakmu. Bapak? Tidak mungkin. Karena bapak saya meninggal. Dan nanti malam 7 harinya. Loh, Bapak ki baik-baik saja kok, dibilang mati. Jangan gemblong kamu. Iya, bapak saya 6 hari lalu meninggal karena kecelakaan. Dan nanti malam 7 harinya. Bapak baik-baik saja, Min. Ini Bapak. Kalau bapak adalah bapak saya, apa buktinya? Kamu punya tanda lahir, 1 di lengan, 2 tanda, yang 1 sejak lahir, yang 1 karena kesalahan bapak kamu terjatuh saat bapak bonceng sepeda ke sekolah. Iya pak, ini benar-benar bapak. Terus, jenazah siapa yang dikirim itu pak? Lah memang siapa yang antar waktu itu? Katanya dari keluarga Bu Sinah. Ya udah, sampaikan saja ke Pak RT, Pak Lurah, dan warga. Bapak masih hidup dan nomor HP Bapak ini ya. Iya pak, beri Minah alamat bapak bekerja. Siapa tahu Minah bisa laporan. Iya Nduk, habis ini tak SMS alamatnya. Bapak jaga diri ya. Kayaknya majikan bapak ada sesuatu. Setelah itu HP ditutup Poniman dan segera memberi alamat ke anaknya. Min, ini alamat Bapak, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukamadu. Orang-orang sudah tahu di mana rumah Bu Sinah. Pagi itu terasa sedikit berbeda. Kabut masih pekat. Padahal sudah pukul 7 pagi. Poniman sudah selesai membersihkan semua mobil yang ada di garasi. Man, Poniman. Inggihnya,
Dino iki awakmu njupuk tamu nang stasiun jam 11. Jare wis teko. Inggih, Doro. Mengko tak weni fotoe. Inggih, Doro. Mang bengi awakmu ngerti apa? Mboten ngertos napa-napa, Doro. Mosok ngerti luwih apik awakmu meneng ae. Mergo awakmu wis ora iso bali meneh. Maksudipun mboten saged bali kados pundi, Doro? Ya ora iso bali nang asalmu. Sadurunge awakmu ngerti isi karepe kotak sing mbok trima sadurunge 40 dina. Yen luwih teko 40 dina awakmu bakal ngerti dhewe. Tapi awakmu iso milih lan mutusno apa sing sak mestine. Poneman bergidik ngeri. Dia paham bahwa itu peringatan dan ancaman. Tapi dia tidak paham apa yang terjadi. Pukul 11, Poniman sudah menunggu tamu yang disuruh jemput di stasiun kereta. Tiba-tiba, Poniman dikejutkan tepukan di pundaknya. Pak Poniman? Inggih, siapa? Saya Adit bersama 4 saudara saya sudah menunggu Pak Poniman. Oh iya Tuan, mari ke mobil. Ada 2 orang di kursi roda. 2 orang lagi berperawakan biasa dan tidak banyak bicara. Ini 4 saudara saya Pak, Raka, Satya, Randy, Priyo, dan saya Adit. Kami disuruh pulang sama Mama, padahal Raka dan Satya masih butuh perawatan. Tapi kita disuruh pulang. Inggih Den, Pak Poniman, kita mampir dulu di area pesarean. Pak Poniman tahu kan yang saya maksud? Inggih Den. Mobil melaju ke pesarean dalam yang pernah Pak Poniman diberi kotak putih. Sesampai di sana, Adit mendekati Pak Poniman. Pak, kotak itu mana? Ya Den, tadi sudah saya bawakan. Sebentar. Pak Poniman ikut masuk ke dalam cungkup ya. Dan Mama sudah ada di dalam kok. Poniman ikut masuk ke dalam ruangan yang belum pernah sama sekali dia masuki. Ternyata di dalamnya ada beberapa orang juga. Sudah ada Busina, Mina, Evi, dan Parno suami Mina. Loh, kok ada kalian di sini? Sambil memeluk Evi cucunya, Poniman heran. Terus di dalam ada seorang gadis yang terdiam saja, seumuran Minah anaknya. Pak Man ora usah bingung, lungguh tak jelasno. Aku wis ngongkon wong marani anak putumu. Mergo dina iki kudu dilakoni Pak, karo sampeyan sak keluarga. Kula tasih mboten paham, Doro. Wetonmu, weton putumu, weton cah sing nang kono kae, karo weton cah sing nang kursi roda iku padha, yaiku Jumat Kliwon. Lah putumu iku sing iso mbukak dalan, lan sing ngerti nang ndiye sukmane anak-anakku. Tugasmu ngajak sukmo-sukmo iku bali mlebu rogoe dhewe-dhewe. Lah sing nawan iku bangsa lelembut sing tau duwe perjanjian karo simbah-mbahe aku. Eyang jangan takut ya, Evi tidak apa-apa. Evi sudah tahu kok. Sejak kapan Evi tahu? Eyang masih ingat gak pernah ngajak Evi kemana? Iya, memangnya ada apa, Nduk? Sejak itu Evi sering main ke sana. Di sana penghuninya baik-baik. Dan kejadian hari ini, Evi juga sudah tahu bakalan terjadi. Terus gimana, Nduk? Sini deh, dekat-dekat Evi. Sambil berdiri mendekati Evi, Poniman merasa heran. Anak umur 7 tahun bisa berbicara demikian. Evi menunjukkan kotak yang isinya sama dengan kotak yang pernah diterima Pak Poniman waktu itu. Kunci, ikatan rambut, daun sirih, kapur, tusuk konde, koin kuno, dan 1 kantong kecil kain putih. Sambil membuka, Evi mengambil satu persatu barang itu. Eyang, semua benda ini ada pasangan dan ada maknanya. Pasangannya di sini yang Eyang terima sekarang di bawah mas-mas itu, dan pasangan lainnya di sana jauh yang kita harus masuk dan mengambilnya. Kunci-kunci itu berarti ada 4, dan itu adalah tempat di mana sukma-sukma mereka ditawan.
dan 1 kunci buat pintu supaya kita semua bisa balik ke sini. Evi tidak takut. Evi tidak takut selama Allah bersama kita. Yang penting kita berusaha baik, selalu berbuat baik dan istiqomah. Perbaiki sholat, baca salawat, jangan pernah putus, dan selalu istighfar. Tak terasa perbincangan Poniman dan Evi sampai menunjukkan pukul 11:30 malam. Artinya, sebentar lagi ritual akan dilakukan. Evi dan Poniman dibawa ke sebuah aula besar. Di sana ada Busina, 5 anak cowok, dan 1 anak cewek. Serta ada sekitar 10 orang-orang tidak dikenal. Sedangkan Minah dan Parno tidak terlihat. Evi, Busina harus bagaimana sekarang? Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan saja, karena semua berawal dan berakhir juga harus dari ibu. Ternyata Evi tahu banyak ya. Sudah tahu lama, Bu. Bahkan saat Eyang berangkat kerja di rumah ibu, Evi sudah tahu akan terjadi hal ini. Untuk anak 7 tahun, kamu tidak seperti anak-anak lain. Ingat, Bu, tetap harus ada yang berada di sana untuk bisa mengakhiri. Saya tahu, dan sudah saya ambil keputusan itu matang-matang. Tiba-tiba suara jam berdentang, pukul 12. Eyang, jika sudah di sana, ingat apa yang pernah Evi omong tadi. Iya, Nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Evi dan Poniman mulai memejamkan mata. Konsentrasi untuk Rogoh Sukmo. Eyang, kita sudah sampai sekarang. Eyang ikuti Evi mencari 2 kunci lagi. Mereka melewati suasana rawa, hutan gelap. Eyang harus memegang kotak dan kunci erat-erat. Sampailah mereka di sebuah rumah gubuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Evi pada pemilik gubuk. Muncullah seorang nenek-nenek dan wajah tidak asing. Astagfirullah, Nek Imah, Kata Poniman. Waalaikumsalam. Masuk Evi dan kakek Poniman. Selamat datang di sini. Nenek Imah kenapa ada di sini? Kakek Poniman, saya ada di sini karena ulah Busina. Maksudnya, Nek? Silahkan duduk, saya akan jelaskan. Evi dan kakek Poniman ikut duduk di balai-balai bambu depan rumah gubuk tadi. Yang sudah dikirim ke sini oleh Busina banyak, Kek. Salah satunya saya. Dan saya tidak berhasil keluar dari sini. Kunci ketiga dan 4 ada di rumah gubuk yang setelah ini akan kalian ketemui. Tapi ingat, tetap bersama. Jadi kalian bisa sama-sama keluar semua. Setelah berbincang-bincang dengan Neimah, Evi dan Poniman meninggalkan gubuk. Perjalanan sepanjang mereka lewati adalah hamparan savana. Di ujungnya terlihat gubuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Evi dan Poniman. Keluarlah seorang wanita dengan bentuk kaki kuda, membawa 3 nampan menyambutnya. Silahkan dipilih. Saya tidak memilih dari semua kotak ini. Bawa kami ke pohon tersebut. Baiklah, dibawanya Evi dan Poniman ke sebuah sungai, dan ada pohon di pinggirnya. Evi mengambil 2 kotak yang dipegang Poniman, tapi mengambil 2 kuncinya, ditaruhnya di akar pohon tersebut. Di balik pohon, muncul 2 makhluk kerdil rambut panjang, mengambil kotak itu dengan membawa 2 kunci lagi, dan ditaruh di akar pohon. Evi mengambilnya. Eyang, kuncinya sudah ada 4 sekarang. Ini hal tersulit jika Eyang melihat Evi, tapi tidak bisa melihat Evi secara utuh. Ingat, itu bukan Evi. Jadi Eyang jangan ikuti dia. Iya. Evi dan Poniman tiba-tiba dijemput kereta kuda berkepala manusia dan kusir berbadan orang berkepala babi. Berhentilah di sebuah bangunan tua mirip rumah loji peninggalan Belanda yang pernah Poniman datangi, dan sekarang pun wadal atau tubuhnya berada di sana.
Poniman heran. Kok ada bangunan yang mirip dengan bangunan di dunia nyata? Eyang kaget. Tidak usah kaget, karena semua berawal dan berakhir di rumah ini. Dan sebenarnya, Sukma anak-anak Businah tidak pernah kemana-mana. Mereka ada di dalam rumah ini, tapi di dalam dimensi yang berbeda, yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Evi dan Poniman melangkah ke depan pintu rumah Belanda itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Evi. Terbuka pintu tanpa ada yang membukakan. Mereka masuk ke dalam rumah. Itu letak kamar yang harus kita buka dan membawa sukma-sukma mereka, kata Evi. Bergegas Evi menunjuk kamar-kamar yang harus dibuka oleh Poniman. Kamar 1 menemukan seorang anak laki-laki sedang duduk di pinggiran ranjang dan termenung. Nak, ayo ikut bapak, kata Poniman ke anak laki-laki itu. Poniman kaget melihat separuh wajah anak tersebut terdapat luka bakar. Anak laki-laki tersebut menurut, dan Poniman mengikatkan tali di satu pergelangan tangan anak tersebut kepada tangannya yang bertujuan biar tidak terlepas lagi. Kamar 2 menemukan anak laki-laki lagi dengan kondisi sama, memiliki luka bakar di bagian punggung dan tidak berbaju. Anak tersebut menurut juga, dan Poniman mengikatkan satu tangan anak tersebut juga. Mereka berempat berjalan lagi ke kamar 3. Di sana ada anak perempuan dengan tatapan tajam, sedikit meronta saat ingin didekati, dan dia bersikeras ingin tinggal. Tapi saat didekati Evi, anak tersebut menurut dan bisa juga diikatkan pergelangan tangannya. Diajak melangkah ke kamar 4. Kamar ini yang membuat Poniman tersentak. Ternyata di dalamnya ada Businah. Akhirnya sampai di kamar ini kalian. Businah? Iya, Man. Maksudnya apa, Bu? Kalian berlima akan keluar dari sini, dan aku yang akan tetap di sini. Seperti yang aku bicarakan dengan Evi, karena ini adalah penebusan dan pemutusan perjanjian keluarga Sinah. Sinah yang melakukan perjanjian adalah eyang buyutku. Waktu itu eyang buyut Sinah memiliki perjanjian dengan Nyai Mas Roro Wardani karena keinginan hatinya menjadi orang kaya terpandang dan disukai bangsawan Belanda. Isi perjanjiannya adalah akan berakhir saat ada keturunannya diberi nama sama dengannya sebagai gantinya. Sinah akan hidup di dunia, menggantikan sukma-sukma yang dikembalikan ke raganya dari keturunannya. Dan saat inilah semua perjanjian itu harus berakhir, dan Evilah yang ditunjuk melakukan, karena semua sudah takdirnya. Ibu Sinah di dunia nyata? Itu hanya ragaku, tapi isinya bukanku. Jadi saranku, setelah kalian kembali dan diizinkan pergi, bawalah 6 anak. 2 aku rawat mereka, dan kalian juga pergilah jauh-jauh dari Businah. Apa ibu tidak bisa ikut kami? Tidak bisa. Sambil memeluk 3 anak-anaknya, Businah segera menyuruh Poniman dan Evi segera mencari pintu keluar. Cepatlah, Man, Evi, penguasa tempat ini sudah datang. Mereka berlima segera keluar kamar dan segera mencari pintu tersebut. Evi dan Poniman membuka mata. Terlihat suasana kamar dunia nyata sebelum mereka tinggal tadi. Kondisinya awut-awutan, porak-poranda, dan ada banyak sekali orang-orang masyarakat
dan ada Pak Kiai di dalamnya. Apa yang terjadi? Tanya Poniman. Alhamdulillah sudah sadar kalian. Kalian gak sadar hampir 3 hari. Dan kamar ini baru bisa dimasuki karena sebelumnya pintu kamar ini sempat dicor dan kami baru bisa membukanya. Alhamdulillah kalian selamat. Berkat Parno bisa lolos dan mencari bantuan, akhirnya kami datang. Terus, keluarga Pusinah? Tidak ada siapapun di rumah ini kecuali kamu, Evi, dan Minah di ruangan lain. Poniman bingung harus bagaimana. Yang jelas dia sekeluarga selamat. Tapi kemana Pusinah dan anak-anaknya? Seminggu setelah kejadian, tibalah sebuah paket kotak di rumah Poniman dan sebuah surat. Terima kasih atas bantuannya. Ini tanda terima kasih kami. Tertanda Pusinah sekeluarga. Kotak itu berisi emas batangan yang sampai 7 turunan tidak akan habis. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Tetap tunggu cerita-cerita dari saya selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dah.